Sunan Bonang. Sunan Bonang sekaligus merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki 8 saudara, salah satunya Raden Qasim yang dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Menariknya, Sunan Bonang belajar agama Islam dan keilmuan lainnya dari sang ayah langsung, Sunan Ampel di pesantren Ampel Tinta. Sunan Bonang bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan selain kepada ayahnya, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makhdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian, sekembalinya dari Pasai, Maulana Makhdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Metode dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang menggunakan kesenian dan sastra sebagai media dakwahnya. Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Ia menggunakan alat musik gamelan jenis bonang untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Makhdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Ternyata media dakwah yang digunakan Sunan Bonang ini cukup mujarab. Terbukti ia berhasil menarik simpati rakyat sehingga mereka pun dengan mudah menerima Islam. Sebagai seorang wali dan sekaligus seniman, Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil dan prosa yang sangat hebat. Tidak hanya hebat pada masanya, tetapi juga hebat sampai masa sekarang. Karya sastra Sunan Bonang penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Peninggalan Sunan Bonang. 1. Makam. Tempat pemakaman Sunan Bonang yang berada di Tuban. Namun, pendapat lain mengatakan makam Sunan Bonang terletak di Bawean. 2. Kitab atau buku yang berisi pemikiran dari Sunan Bonang. Karya sastranya yang berjudul Suluk Ucil sebagai karya sastra yang paling terkenal. Kitab ini berada di perpustakaan Belanda. 3. Sumur Serumbung yang terletak di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Tuban yang airnya diyakini memiliki berkah. Kontribusi seni dan budaya Sunan Bonang dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa sangatlah mencolok. Sunan Bonang bukan hanya seorang ulama yang menyebarkan agama melalui mimbar-mimbar masjid, namun ia juga seorang seniman dan tokoh budayawan yang memadukan seni budaya Jawa dengan ajaran agama Islam. Seni musik dan pertunjukan adalah dua cara yang sering digunakan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat Jawa. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mendirikan grup musik gamelan. Hal tersebut berguna untuk mendekatkan masyarakat dengan pesan-pesan agama. Dari kesenian tersebut, ia berhasil menarik perhatian dan minat masyarakat Jawa, sehingga proses penyebaran dan pendidikan agama menjadi lebih menarik serta sederhana untuk dipahami. Prestasi seni dan budaya Sunan Bonang tidak hanya terbatas pada musik dan kaligrafi, namun mencakup seni arsitektur. Ia banyak terlibat dalam pembangunan sejumlah masjid dan pesantren yang ada di Jawa. Semuanya bangunan tersebut memiliki arsitektur khas tradisional Jawa dengan detail seni yang luar biasa. Dengan cara ini, ia tidak hanya menghasilkan ruang ibadah yang megah, namun juga lingkungan yang mendukung dan memperkuat budaya Islam di Jawa.